warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. So, kata Takahiro people, di video kali ini aku mau bikin stiker label makanan. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin, tapi yang kemarin itu aku bikinnya ya masih manual ya, untuk packing kemasan kayak gitu. Dan sekarang aku akan menggunakan mesin cutting siluet atau mesin cutting stiker. Ya teman-teman kalau udah punya mesin Jinka atau Cameo itu bisa digunakan. Kalau teman-teman yang nggak punya mesin cuttingnya, mungkin video ini nggak cocok karena ya harus punya mesin dulu. Tapi untuk pengetahuan mungkin teman-teman bisa tonton videonya. Kalau untuk pembuatan manual juga aku udah ada videonya untuk pembuatan label makanan, pembuatan stiker label makanan maksudnya. Itu tinggal tonton aja di video aku. Itu cuma modal stiker, printer, dan juga gunting aja gitu. Nah kalau sekarang kita akan menggunakan mesin agar hasil cuttingnya rapi, presisi, dan juga elegan gitu. Oke, langsung aja kita lihat cara pembuatannya ya. Oke, Takahiro people, jadi pertama kita akan cari dulu sampel gambar untuk kita bikin ya. Misalnya kita cari stiker makanan. Coba. Nah, mungkin kayak gini. Ada yang lagi bagus nggak ya? Aku soalnya males ngedesain, jadi kita cari yang udah ada, terus kita langsung coba buat cutting ya. Kebanyakan bulat sih ya, jadi udah deh kita ambil aja ini, kita copy, kita paste di sini. Ini maaf ya kalau misalnya emang ada yang punya stikernya atau sama aku bikin konten ya, mudah-mudahan aja ikut kebantu promosi sama aku gitu. Terus apa lagi ya, bentar. Oke, jadi di sini aku ada sampel beberapa logo yang akan kita bikinin stiker makanan gitu. Jadi cara bikinnya tuh gini teman-teman. Kita bikin dulu, bentar, kita crop dulu ya bulatnya. Nah jadi misalnya kita bikin lebarnya tuh standarnya 6 cm ya. Pencet 6 cm kayak gini. Terus kita bikin untuk pola konturnya. Jadi bikin pola konturnya seperti ini. Nah usahakan si pola kontur atau cuttingnya ini masuk ke dalam gambar ya, kayak gini mungkin. Jadi karena si mesin cutting itu kadang nggak presisi 1-2 mili gitu ya, jadi agak melenceng dikit gitu. Nah udah kayak gini ya, udah pas. Kita copyin dulu jadi beberapa bagian gitu yang mau kita bikinnya ya. Oke, sorry teman-teman, tadi ke close si Corelnya, force close. Jadi tiba-tiba aja gitu ya, aku lanjutin aja lah dari sini ya. Jadi kita kan udah masukin ini logonya besar 6 cm, dan kita buat lingkarannya juga gitu. Lingkarannya ya kurang lebih 6 cm, tapi jangan pas banget, harus agak lebih ke dalam menjoroknya gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita copy ya, jadi beberapa bagian sampai muat untuk kertas A4 aja gitu. Karena kan mungkin teman-teman di rumah nggak punya printer A3, jadi kita bikin A4 dulu aja. Kayak gini, kita jangan lupa kasih jarak gitu. Nah kayak gini kita copy sampai penuh di A4 nya gitu. Ini ukurannya apa? Oh, F4, sorry. Ini yang saya bikin yang ukuran 6 cm ya. Jadi kalau misalnya stikernya lebih kecil kayak 3 cm, 4 cm itu bisa lebih banyak ya, tergantung permintaan dari kalian gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, sorry tadi kan di grup ya. Nah kita duplikat, di sini kita klik kanan, duplikat page. Nah jadi copy layer and layer content. Oke, nah jadi di sini ada dua ya. Yang pertama ini untuk kita print out stikernya, dan yang kedua ini untuk kita ambil konturnya saja. Jadi kita ungroup di sini. Nah, kita buang ininya. Jadi yang bulatnya ini untuk garis potongnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk page 1 dan page 2 ini pasangannya gitu. Kita grup aja. Nah ini
kalau udah si kontur cutnya kita hapus aja ya teman-teman, karena kalau nggak nanti ikut ke bawah print gitu, dihapus aja. Nah si garis hitamnya. Oke, jadi kayak gitu. Kalau udah kayak gini kita langsung coba print, dan aku mau coba selesaiin desain yang lain gitu ya. A few moments later. Oke, jadi ini udah selesai. Aku bikin beberapa desainnya. Yang tadi yang pertama ini ukuran 6 cm. Aku udah bikin pola potongnya. Terus di page 3 aku juga udah ada desain lain yang bentuknya segi 6 sama ini bentuk oval, dan aku nggak di fullin A4, jadi bisa masuk 2 desain gitu kayak gini. Terus di page selanjutnya aku ada bentuk kotak seperti ini. Ini belum dikeluarin, sorry, apa lah ya, nanti ada bentuk unik juga gitu. Aku bikin kontur sendiri seperti ini. Aku juga udah ada kontennya untuk membuat kontur cut seperti ini di tutorial CorelDRAW ya, tinggal teman-teman cari aja. Nah kalau udah kayak gini juga aku udah bikin kontur cutnya di page 6 seperti ini. Jadi yang pertama kita print dulu yang ada gambarnya, kemudian kita masukin ke mesin cutting, lalu kita cutting. Oke, langsung aja kita lihat prosesnya ya. Oke, di sini kita print page yang ada gambarnya aja ya. Di sini ada page 1, page 3 dan page 5. Jadi kita atur page-nya di sini 1,3,5. Kita pilih kualitasnya high, ini jangan lupa dirubah ke A4 karena kita pakai A4. Ini plain paper, ininya di high aja kualitinya. Oke, kita masukkan. Di sini aku pakainya stiker foto ya, agar warnanya glossy juga. Terus bagus juga untuk kemasan. Daya rekatnya sangat kuat. Nanti mungkin aku akan review stiker-stiker yang sering dipakai ya untuk usaha rumahan. Oke, sini udah ada 3 lembar. Jadi posisinya harus pas ya, karena kalau nggak pas nanti pas di cutting nggak akan presisi. Oke, langsung aja kita oke. Gudang dan setiap ruangan yang sering dijumpai. Oke, ini udah selesai. Yang bagus ya, hasilnya juga glossy dan juga kuat kalau terkena air. Langsung aja kita masukin ke mesin cutting ya. Kita nyalakan mesinnya ya. Oke, udah kita print tadi. Nah, kita tempel langsung ya di sini. Tapi sebelum ditempel, karena ini udah agak nggak lengket sih lemnya, jadi aku takut nggak rubah posisi, jadi kasih double tip ya. Nah, ini kalau udah, nah ini posisi nempelnya juga bakal nentuin presisi atau enggaknya hasil cutting kalian gitu. Jadi ini patokannya adalah di sudut ini ya, ujung. Nah, jadi kita pasin garis sebelah sini teman-teman. Jadi jangan sampai miring. Nah, usahain si patokan garisnya tuh pas gitu, kayak gini. Sampingnya juga pas. Nah, kalau misalnya udah pas kayak gini, saja kita masukin ke mesin cuttingnya. Nah, posisi saat masukin matrasnya juga harus hati-hati. Kalau misalnya kalian miring, itu juga bakal nentuin hasilnya presisi atau enggak gitu ya. Sorry, miring. Itu harus hati-hati. Itu ada contoh yang salah. Oke, kita coba masukin lagi. Jadi pastiin si matras atau si alasnya ini masuk secara bersamaan gitu. Oke, kayaknya udah masuk pas secara bersamaan. Langsung kita buka siluet cameo-nya ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai mesin cutting Jinka, tinggal dibuka aja. Ini peg 2 dulu ya, sorry salah. Nah, jadi kita bukanya sesuai peg di bawah ini ya. Nah, ini kita buka peg 2, baru kita buka siluet connect-nya. Oke, di sini udah keluar, kita klik ke send sebelah sini. Nah, di sini kita pakainya vinyl glossy aja ya. Atau ada stiker potong ya? Ada, ya udah deh. Kita pilih vinyl glossy aja. Biasanya sini udah ada settingannya. Untuk pisaunya 1, force-nya 10, speed-nya 5. Berhubung aku udah sering pakai, jadi aku agak tumpul.
pisaunya aku naikin ke setelan 6. Jadi ini setelannya kadang beda-beda ya. Nah, teman-teman coba aja dulu. Aku force-nya 6, force-nya tambah sedikit 15. Nah, sebelum kita cutting kita coba tes dulu. Jadi kita lihat pisaunya udah kepotong dengan benar atau belum ke media kertasnya. Kita tes. Nah, ini untuk lihat hasil presisi, bukan presisi, hasil cuttingannya gitu. Pisaunya masih tajam atau enggak gitu ya. Oke, kita coba lihat. Kelihatan nggak ya? Oke. Menurut aku ini worth it lah ya, segini 6. Atau kita taikin lagi 7, tarik 7. Nggak masuk nggak ya? Oh ya, berarti 6 aja, force-nya kita taikin sedikit ya. Kita masukin lagi aja. Jadi udah bagus settingan seperti ini, kita atur force-nya aja dikit biar lebih tajam ke dalam 17 saja, lalu kita send ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sorry banget kalau misalnya ada yang aneh. Jadi di sini aku pakai registration mark. Tadi yang pertama nggak pakai registration, jadi kayak nggak ada sensornya gitu buat ngedetek ujung-ujungnya atau sudutnya. Nah, jadi yang pertama gagal tuh, kayak gini. Harusnya di sini pakai registration mark dulu ya, di ujungnya seperti ini. Tuh, ini bawahnya nggak adaan. Jadi sorry banget. Aduh, aku udah lama banget nggak main kayak gini dan buat konten juga, dan banyak yang nanyain Kacen pengen pesen stiker cuttingnya di Takahiro. Jadi ya udahlah gitu. Sorry banget. Kalau misalnya teman-teman tonton video aku yang sebelumnya, aku ada cara bikin registration mark kayak gini dan cukup mudah. Tuh. Jadi kayak gini ya. Sorry banget tuh. Jadi kalau udah pakai registration mark udah pasti presisi 100% teman-teman. Kayak gini ya. Dan aku coba bandingin yang nggak pakai registration mark. Sorry banget tuh jadi melenceng jauh gini. Sial. Sorry banget. Dan oke, aku akan ajarin cara bikin registration marknya. Otomatis udah say. Anjay. Oke, kita close dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya objek kalian gambar seperti ini kan belum ada registration marknya. Jadi sebelum di print itu nggak akan ada registration marknya kalau kalian belum bikin. Nah, yang ini udah ada. Caranya gini teman-teman. Nah, ini kita blok seperti ini. Ini di blok, lalu seperti ini ada, kalau kalian udah konekin silhouette connect-nya, ada silhouette registration mark. Nah, kita tunggu. Nah, jadi otomatis akan muncul. Di sini ada relative to cut object atau relative to media. Nah, kalau aku saranin pakai relative to media. Ini untuk ngatur ketebalannya sensornya. Ini menurut aku nggak usah dirubah aja. Jadi sesuai aja sama setelan pabriknya kayak gini teman-teman. Lalu kita klik apply. Nah, kayak gini. Ini terlalu deket ya. Coba kita marginnya ke belakangin, apply lagi. Nah, ada registrationnya di bawah ini. Oke. Nah, berarti ini desain aku terlalu kegedean ya. Terus di page 4-nya untuk cuttingnya juga harus ada registration marknya seperti ini. Kalau udah ada baru kita print page 3-nya dan juga cutting untuk page 4-nya. Kayak gitu ya. Aku akan coba untuk cutting yang lainnya dulu. Sorry banget teman-teman. Kita buka hasil cuttingnya ya. Yuk, yang mau pesan stiker makanan, monggo. Nih yang punya bisnis makanan, monggo. Stiker label makanannya bang, murah. Tuh. Jadi tinggal kalian ambil aja, tinggal tempel di kemasan kalian.
Oke, Takahiro People, jadi itu dia cara pembuatan stiker cutting untuk label makanan ya. Dan kebetulan aku di sini pakainya bahan yang untuk indoor ya. Jadi ini nggak cocok banget untuk frozen food atau bahan makanan yang disimpan di kulkas, di freezer atau berair gitu. Jadi ini untuk makanan kering bagusnya. Kurang worth it sih untuk frozen food. Dan juga ini aku pakai bahannya glossy ya. Pakai bahan stiker foto glossy yang kalian bisa temuin di Takahiro Shoppu. Bahannya juga bagus, mengkilap, glossy, dan daya rekatnya juga sangat kuat, teman-teman. Tuh, sangat bagus juga, nggak mudah lepas daya rekatnya. Sangat bagus sekali gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang udah berkecimpung di usaha makanan, mungkin butuh supplier atau butuh percetakan untuk cetak stiker, Takahiro Shoppu siap gitu ya untuk mencetak stiker label produk makanan punya teman-teman semua gitu. Dan untuk frozen food sendiri bahannya tinggal kita ganti menggunakan polyposter, karena polyposter tuh bahannya sangat bagus, dan juga si tintanya tahan lama atau awet juga walaupun terkena air, walaupun juga direndam. Dan aku juga udah ada videonya tentang stiker polyposter, tinggal teman-teman cari aja di video aku kalau teman-teman penasaran gitu. Ya kayak gitu aja deh teman-teman. Ya keren juga ya. Sudah lama banget aku punya mesin ya, udah hampir setahun lebih, mau 2 tahun, tapi aku baru bikin produk stiker label makanan. Kenapa ya? Karena ini banyak juga request dari teman-teman atau dari customer yang ke Takahiro Shoppu pengen beli stiker label makanan gitu. Nah, akhirnya ya udah aku buat aja gitu. So, oke, untuk video kali ini kayak gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Chan Kotahiro pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.